Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umarwa Muhammad Syalazanov Elt bersama dengan teman saya Lunaraya Zenitra Al-Aulia Hudaya. Di video kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting di dunia teknologi saat ini, yaitu Big Data. Banyak dari kita mungkin sering mendengar istilah ini, tapi belum tentu benar-benar memahami maksudnya ataupun menyadari betapa pentingnya Big Data dalam kehidupan kita. Padahal, tanpa kita sadari, Big Data telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas digital kita sehari-hari. Mari kita mulai dengan beberapa contoh nyata yang mungkin sangat familiar bagi kita semua. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sih Netflix bisa merekomendasikan film atau serial yang sangat sesuai dengan selera kita? Ini bukanlah sebuah kebetulan. Netflix menganalisis data tontonan dari jutaan pengguna mereka. Mereka mengumpulkan informasi tentang apa yang Anda tonton, berapa lama Anda menontonnya, kapan Anda berhenti menonton sebuah konten, bahkan di bagian mana Anda sering menjeda konten tersebut. Semua data ini diproses untuk membuat rekomendasi yang dipersonalisasi khusus untuk Anda. Hasilnya, Anda mendapatkan rekomendasi yang relevan dan Netflix mendapatkan pengguna yang lebih puas dan loyal. Contoh lainnya adalah Spotify. Aplikasi musik ini mampu menyajikan playlist Discover Weekly yang seringkali terasa seperti dibuat khusus untuk kita semua. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Spotify menganalisis data dari lebih 100 juta penggunanya, termasuk lagu apa yang Anda dengarkan, kapan Anda mendengarkannya, lagu mana yang Anda skip, dan bahkan bagaimana pola mendengarkan Anda berubah sepanjang hari atau minggu. Dengan Big Data, Spotify bisa memahami selera musik Anda lebih baik dari teman Anda sendiri. Beralih ke transportasi online seperti Grab atau Gojek, aplikasi ini tidak hanya mengetahui posisi driver, tetapi juga memprediksi di mana permintaan akan tinggi, berapa harga yang optimal, dan rute tercepat untuk sampai ke sebuah tujuan. Semua ini berkat analisis data lokasi real-time dari ribuan kendaraan dan pengguna. Tanpa Big Data, layanan transportasi online tidak akan seefisien dan sepraktis yang kita nikmati sekarang. Dan yang terakhir, pernahkah Anda mencari produk tertentu di internet, lalu tiba-tiba iklan produk tersebut muncul di berbagai platform yang Anda kunjungi? Ini adalah hasil dari analisis data perilaku browsing Anda. Perusahaan periklanan mengumpulkan data tentang apa yang Anda cari, situs apa yang Anda kunjungi, dan produk apa yang Anda lihat untuk kemudian menampilkan iklan yang paling relevan dengan minat Anda. Semua contoh yang saya sebutkan tadi berjalan karena adanya Big Data. Kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala besar yang tidak mungkin diolah dengan cara tradisional. Tanpa Big Data, layanan-layanan digital yang kita nikmati sehari-hari tidak akan sepintar, sepersonal, dan seefisien seperti sekarang. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang apa itu Big Data, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan kita. Mari kita mulai dengan memahami pengertian dasar dari Big Data. Setelah melihat beberapa contoh penerapan Big Data dalam kehidupan sehari-hari, sekarang mari kita bahas lebih dalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan Big Data. Secara sederhana, Big Data adalah kumpulan data yang ukurannya sangat besar, terus bertambah dengan cepat, dan bentuknya beragam, sehingga tidak bisa lagi diolah dengan cara tradisional. Perhatikan tiga kata kunci di sini. Ukuran besar, pertambahan cepat, dan bentuk beragam. Ketiga karakteristik inilah yang membedakan Big Data dari data biasa. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita bandingkan dengan data yang kita kenal sehari-hari. Misalnya, data nilai siswa di sebuah sekolah yang disimpan dalam file Excel. Data ini mungkin berisi ribuan baris, tapi masih bisa dibuka dan diolah dengan komputer biasa. Atau daftar belanja bulanan Anda yang mungkin hanya berisi puluhan item. Ini adalah contoh data biasa yang masih bisa dikelola dengan mudah. Tapi, coba bayangkan data yang dihasilkan YouTube. Setiap menit, ada lebih dari 500 jam video baru yang diunggah ke platform ini. Atau WhatsApp yang mengirimkan miliaran pesan setiap harinya. Atau Google yang memproses lebih dari 3, miliar pencarian per hari. Data dalam jumlah dan kecepatan seperti inilah yang disebut dengan Big Data. Contoh lain yang lebih dekat dengan kita adalah e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Setiap hari, platform ini mencatat jutaan transaksi, pencarian produk, klik pada iklan, dan interaksi pengguna lainnya. Semua data ini terus bertambah setiap detik dan harus diproses secara real-time untuk memberikan pengalaman berbelanja yang optimal. Lalu, mengapa Big Data tidak bisa diolah dengan cara sederhana?
Tentu ada beberapa alasan. Pertama, ukurannya yang sangat besar. Software database tradisional seperti Microsoft Excel memiliki batas jumlah baris, biasanya sekitar 1 juta. Tapi data transaksi e-commerce bisa mencapai miliaran baris dalam waktu singkat. Jika dipaksakan, komputer akan crash atau prosesnya akan sangat lambat. Kedua, keragaman bentuk data. Big data tidak hanya berupa angka atau teks, tapi juga gambar, video, suara, log aktivitas, data sensor, dan banyak lagi. Setiap jenis data ini memerlukan pendekatan pemrosesan yang berbeda. Ketiga, kecepatan pertambahan data. Data baru terus masuk setiap detik dan seringkali perlu dianalisis secara real-time. Sistem tradisional tidak dirancang untuk menangani aliran data yang sangat cepat seperti ini. Untuk lebih memahami konsep big data, mari kita lihat perbedaannya dengan jenis data lainnya. Yang pertama adalah small data. Small data ini adalah data dalam jumlah kecil yang bisa dianalisis dengan mudah menggunakan alat sederhana. Contohnya adalah nilai ujian satu kelas yang bisa diolah dengan Excel atau bahkan dihitung secara manual. Kedua, ada medium data. Medium data adalah data yang lebih besar dari small data, seperti data seluruh siswa di satu sekolah atau data keuangan satu perusahaan menengah. Data ini masih bisa diolah dengan software manajemen database biasa seperti MySQL. Yang terakhir ada big data. Big data adalah data dalam skala yang sangat besar, cepat, dan kompleks yang memerlukan teknologi khusus. Contohnya adalah data dari platform media sosial global, e-commerce besar, atau data sensor dari jutaan perangkat IoT. Data ini memerlukan teknologi seperti Hadoop, Spark, atau infrastruktur cloud untuk pengolahannya. Perbedaan utama antara ketiga jenis data ini terletak pada skala, kecepatan, dan kompleksitasnya. Semakin besar, cepat, dan kompleks datanya, semakin canggih teknologi yang diperlukan untuk mengelolanya. Memahami pengertian big data ini penting sebagai fondasi untuk pembahasan kita selanjutnya. Karena dengan memahami apa itu big data, kita bisa lebih mengerti bagaimana teknologi ini bekerja dan mengapa dampaknya sangat signifikan di berbagai bidang. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail tentang karakteristik big data yang dikenal dengan istilah 5V. Setelah memahami pengertian dasar big data, sekarang kita akan membahas karakteristik utamanya yang dikenal dengan istilah 5V. Konsep 5V ini sangat penting karena memberikan kerangka untuk memahami kompleksitas dan tantangan dalam mengelola big data. Karakteristik pertama adalah volume. Seperti namanya, ini mengacu pada ukuran data yang sangat besar. Kita tidak lagi berbicara tentang gigabyte, tapi terabyte, petabyte, bahkan exabyte. Untuk memberikan gambaran, 1 petabyte setara dengan 1000 terabyte atau 1 juta gigabyte. Mari kita lihat contoh konkretnya. Facebook memproses sekitar 4 petabyte data setiap hari. Itu setara dengan sekitar 4 juta gigabyte. Nah, bayangkan berapa banyak foto, video, status, komentar, dan interaksi lainnya yang terjadi di platform tersebut setiap harinya. Contoh lain adalah Tokopedia, yang menyimpan data transaksi dari jutaan pengguna setiap hari, termasuk riwayat pencarian, produk yang dilihat, dan tentu saja pembelian. Volume data yang sangat besar ini membutuhkan infrastruktur penyimpanan khusus dan tidak bisa ditangani oleh database tradisional. Karakteristik kedua adalah velocity atau kecepatan. Ini mengacu pada kecepatan data dihasilkan dan diproses. Di era digital sekarang, data baru terus muncul setiap detik dan seringkali perlu dianalisis secara real-time. Contohnya, Twitter menghasilkan sekitar 500 juta tweet per hari, yang berarti lebih dari 5.700 tweet per detik. Semua data ini perlu diproses dengan cepat untuk menentukan trending topics, mendeteksi berita palsu, atau menganalisis sentimen pengguna. Contoh lain adalah transaksi GoPay atau OVO yang terjadi secara real-time. Sistem harus mampu memproses jutaan transaksi per menit tanpa lag atau error. Velocity ini menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan sistem yang mampu menangani aliran data yang sangat cepat dan memberikan hasil analisis hampir secara instan. Karakteristik ketiga adalah variety atau keberagaman. Big data tidak hanya berupa data terstruktur seperti angka atau teks dalam tabel, tapi juga data semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Data terstruktur adalah data yang memiliki format yang jelas dan konsisten, seperti database SQL. Data semi-terstruktur memiliki beberapa struktur, tapi tidak sekaku data terstruktur. Contohnya adalah file JSON atau XML. Sedangkan, data tidak terstruktur adalah data yang tidak memiliki format yang tetap, seperti teks bebas,
gambar, video, ataupun audio. Contohnya, platform media sosial harus mengelola berbagai jenis data, teks dari status atau komentar, gambar, video, data lokasi, timestamp, dan banyak lagi. Atau perangkat IoT seperti smartwatch yang menghasilkan data sensor tentang detak jantung, langkah, kualitas tidur, dan aktivitas fisik lainnya. Keberagaman jenis data ini membutuhkan pendekatan pemrosesan yang berbeda-beda. Karakteristik keempat adalah veracity atau kebenaran data. Ini mengacu pada kualitas dan akurasi data. Tidak semua data yang masuk itu valid. Ada yang salah, duplikat, atau bahkan palsu. Tantangan dalam veracity adalah memastikan data yang dianalisis itu akurat dan dapat dipercaya. Misalnya, dalam analisis sentimen media sosial, sistem harus bisa membedakan antara komentar serius dan sarkasme. Atau dalam data kesehatan, kesalahan input bisa berakibat fatal jika tidak terdeteksi. Veracity semakin penting di era fake news dan manipulasi data. Organisasi perlu memiliki mekanisme untuk memverifikasi kebenaran data sebelum menggunakannya untuk pengambilan keputusan. Karakteristik kelima dan yang terakhir adalah value atau nilai. Pada akhirnya, tujuan dari big data adalah menghasilkan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan atau inovasi. Data yang besar, cepat, dan beragam tidak akan ada gunanya jika tidak bisa diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Contohnya, e-commerce menggunakan big data untuk membuat rekomendasi produk yang personal, yang terbukti meningkatkan konversi penjualan. Atau, perusahaan transportasi online yang menggunakan data untuk optimalisasi rute dan harga yang meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Value adalah karakteristik yang paling penting karena menjadi tujuan akhir dari semua investasi dan upaya dalam mengelola big data. Kelima karakteristik 5V ini saling terkait dan membentuk kerangka komprehensif untuk memahami big data. Volume dan velocity menunjukkan skala tantangan teknis, variety menunjukkan kompleksitas data, veracity menekankan pentingnya kualitas data, dan value mengingatkan kita pada tujuan akhir dari semua upaya ini. Dengan memahami 5V, kita bisa lebih mengerti kenapa big data membutuhkan pendekatan dan teknologi khusus yang akan kita bahas lebih lanjut dalam slide berikutnya. Setelah memahami pengertian dan karakteristik big data, sekarang kita akan membahas bagaimana sebenarnya big data bekerja. Big data memiliki siklus kerja yang sistematis untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang berharga. Big data bukan sekedar tentang mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, tetapi juga tentang bagaimana data tersebut diproses dan dianalisis untuk menghasilkan nilai. Siklus kerja big data terdiri dari 5 tahap utama yang saling terkait. Mari kita bahas satu persatu. Tahapan pertama adalah collect atau pengumpulan data. Pada tahap ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber data bisa sangat beragam, mulai dari media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter, platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee, sensor IoT seperti smartwatch, CCTV, atau sensor di pabrik, log server dari website atau aplikasi, data transaksi dari sistem perbankan atau pembayaran digital, dan banyak sumber lainnya. Data yang dikumpulkan bisa berupa data terstruktur seperti data transaksi, semi-terstruktur seperti log aktivitas, atau tidak terstruktur seperti teks, gambar, atau video. Tantangan pada tahap ini adalah memastikan semua data yang relevan terkumpul dan tersedia untuk tahap selanjutnya. Tahapan kedua adalah store atau penyimpanan data. Setelah data dikumpulkan, data tersebut perlu disimpan di sistem yang memadai. Karena volume data yang sangat besar, sistem penyimpanan tradisional seperti database SQL biasa tidak akan cukup. Untuk itu, Big Data menggunakan teknologi penyimpanan khusus seperti Hadoop, HDFS, yaitu Hadoop Distributed File System, yang memungkinkan penyimpanan data terdistribusi di banyak server. Selanjutnya ada database NoSQL seperti MongoDB atau Cassandra yang lebih fleksibel dalam menangani berbagai jenis data. Kemudian yang terakhir ada penyimpanan cloud seperti Amazon S3 atau Google Cloud Storage yang menawarkan skalabilitas hampir tak terbatas. Tantangan pada tahap ini adalah memastikan data tersimpan dengan aman, dapat diakses dengan cepat, dan infrastruktur penyimpanan bisa diskalakan sesuai kebutuhan. Tahapan ketiga adalah proses atau pemrosesan data. Data mentah yang telah dikumpulkan dan disimpan biasanya belum siap untuk dianalisis. Data perlu diproses terlebih dahulu melalui beberapa langkah. Yang pertama, ada cleaning atau pembersihan data untuk menghilangkan data yang tidak valid,
duplikat, atau tidak lengkap. Kedua, ada transformasi data ke format yang seragam dan siap dianalisis. Ketiga, ada integrasi data dari berbagai sumber menjadi satu set data yang koheren. Dan yang terakhir, ada reduksi data untuk mengurangi kompleksitas dan fokus pada informasi yang relevan. Pemrosesan data dalam skala besar ini biasanya menggunakan metode distributed computing, di mana tugas diberi ke banyak komputer untuk diproses secara paralel. Teknologi seperti Apache Spark atau MapReduce sangat berperan dalam tahap ini. Tahapan keempat adalah analyze atau analisis data. Inilah tahap di mana data yang telah diproses dianalisis untuk menemukan pola, tren, korelasi, atau wawasan lainnya. Analisis bisa menggunakan berbagai teknik. Pertama, ada analisis statistik tradisional. Kedua, machine learning untuk prediksi atau klasifikasi. Ketiga, deep learning untuk analisis data kompleks seperti gambar atau suara. Keempat, ada NLP yaitu Natural Language Processing untuk menganalisis teks. Dan yang terakhir, ada network analysis untuk memahami hubungan antar entitas. Hasil dari tahap analisis ini adalah wawasan atau insight yang bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan atau inovasi. Misalnya, analisis data pelanggan bisa menghasilkan segmentasi pelanggan yang lebih akurat. Atau, analisis data sensor bisa mendeteksi anomali yang menandakan potensi kerusakan mesin. Tahapan kelima dan yang terakhir adalah visualize atau visualisasi hasil. Wawasan yang diperoleh dari analisis data perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh manusia. Visualisasi data bisa berupa grafik dan chart untuk menunjukkan tren atau perbandingan, dashboard interaktif yang menampilkan KPI atau Key Performance Indicators utama, peta panas atau heat maps untuk menunjukkan distribusi geografis, jaringan atau network graphs untuk menunjukkan hubungan antar entitas, dan yang terakhir, laporan otomatis yang merangkum temuan utama. Visualisasi yang efektif sangat penting karena membantu stakeholder memahami data dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Kelima tahap ini membentuk siklus yang berkelanjutan. Setelah visualisasi, wawasan yang diperoleh bisa mengarah pada pengumpulan data baru atau pertanyaan baru yang perlu dijawab sehingga siklus dimulai lagi. Yang perlu diingat adalah bahwa siklus kerja Big Data ini bukan proses linear yang kaku, melainkan proses iteratif yang terus berkembang. Setiap tahap bisa memiliki subtahap dan kompleksitas tersendiri, dan seringkali ada umpan balik antar tahap untuk penyempurnaan berkelanjutan. Memahami siklus kerja Big Data ini penting karena memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana data mentah diubah menjadi wawasan yang berharga. Ini juga membantu kita mengerti mengapa Big Data membutuhkan infrastruktur, teknologi, dan keahlian khusus di setiap tahapannya. Untuk mengelola dan menganalisis data dari semua sumber ini, diperlukan teknologi khusus yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Setelah memahami berbagai sumber Big Data, sekarang kita akan membahas teknologi yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data tersebut. Karena karakteristik Big Data yang kompleks diperlukan teknologi khusus yang berbeda dari sistem pengolahan data tradisional. Teknologi Big Data bisa dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu teknologi untuk menyimpan data, pemrosesan data, dan visualisasi atau analisis data. Nah, untuk kategori yang pertama adalah teknologi untuk penyimpanan data. Karena volume data yang sangat besar, teknologi penyimpanan tradisional tidak lagi memadai. Beberapa teknologi penyimpanan yang umum digunakan dalam ekosistem Big Data adalah Hadoop HDFS atau Hadoop Distributed File System yang merupakan sistem file terdistribusi yang dirancang khusus untuk menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. HDFS membagi data menjadi blok-blok dan mendistribusikannya ke berbagai node dalam sebuah klaster. Keunggulan utamanya adalah skalabilitas dan toleransi terhadap kegagalan hardware. Kemudian, database NoSQL tidak seperti relasional tradisional. Database NoSQL ini dirancang untuk fleksibilitas dan skalabilitas. Ada beberapa jenis database untuk NoSQL, yaitu MongoDB yang berbasis dokumen, kemudian Cassandra yang berbasis kolom, dan Redis yang berbasis key value. Database NoSQL ini sangat cocok untuk data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Kemudian yang ketiga,
teknologi yang digunakan adalah cloud storage. Cloud storage itu merupakan layanan penyimpanan berbasis cloud seperti Amazon S3, Google Cloud Storage, atau Microsoft Azure Blob Storage yang menawarkan skalabilitas hampir tak terbatas dan biaya yang relatif terjangkau. Cloud storage juga menawarkan keamanan dan ketersediaan tinggi, serta integrasi mudah dengan layanan cloud lainnya. Pemilihan penyimpanan tergantung pada berbagai faktor seperti jenis data, volume data, kebutuhan akses, dan anggaran yang tersedia. Kemudian kita masuk ke kategori kedua, yaitu pemrosesan data. Setelah data disimpan, data tersebut perlu diproses dan dianalisis. Berbagai teknologi pemrosesan data yang populer adalah Apache Spark, yang merupakan framework pemrosesan data yang cepat dan terdistribusi. Spark bisa memproses data dalam memori yang membuatnya jauh lebih cepat daripada Hadoop MapReduce. Spark juga mendukung berbagai jenis pemrosesan seperti batch processing, stream processing, machine learning, dan graph processing. Kemudian ada MapReduce atau Hadoop MapReduce, yaitu model pemrograman untuk pemrosesan paralel data besar. MapReduce membagi tugasnya menjadi dua fase, yaitu yang pertama map untuk memfilter dan mengurutkan data, dan yang kedua reduce yang merangkum hasil. Meskipun lebih lambat daripada Spark, MapReduce masih digunakan untuk kasus tertentu karena kesederhanaannya. Kemudian yang ketiga yaitu distributed computing atau pendekatan yang dimana tugas pemrosesan dibagi ke banyak komputer yang bekerja secara paralel. Teknologi seperti Apache Flink, Apache Storm, atau Apache Kafka sering digunakan untuk pemrosesan data terdistribusi terutama untuk data streaming. Teknologi pemrosesan data ini memungkinkan analisis dalam skala besar yang tidak mungkin dilakukan dengan metode tradisional. Kemudian kategori yang ketiga yaitu visualisasi dan analisis data. Setelah data diproses, hasilnya pasti perlu untuk divisualisasikan dan dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan wawasan yang berharga. Nah, beberapa teknologi yang umum digunakan adalah Table AU atau ini adalah alat visualisasi data interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat dashboard, grafik, dan laporan tanpa perlu keahlian pemrograman. Table AU sangat populer di kalangan bisnis karena kemudahannya dalam membuat visualisasi yang menarik dan informatif. Kemudian ada Power BI. Layanan analisis bisnis dari Microsoft ini menawarkan visualisasi data interaktif dan kemampuan bisnis intelligence-nya dengan antarmuka yang user-friendly. Power BI terintegrasi baik dengan produk Microsoft lainnya, membuatnya menjadi pilihan populer di organisasi yang menggunakan ekosistem Microsoft. Kemudian ada Python dengan library seperti Pandas, Matplotlib, dan Seabird. Ini digunakan untuk analisis data yang lebih teknis dan customized. Python dengan berbagai library-nya bisa menjadi pilihan utama. Pandas digunakan untuk memanipulasi data dan analisis data, sementara Matplotlib dan Seabird digunakan untuk visualisasi. Perlu dicatat bahwa ekosistem teknologi Big Data terus berkembang dengan cepat. Teknologi baru terus muncul dan teknologi yang ada terus disempurnakan. Misalnya perbandingan antara Hadoop dan Spark yang ditunjukkan pada gambar. Nah, meskipun keduanya adalah teknologi pemrosesan data terdistribusi, Spark umumnya tuh jauh lebih cepat karena kemampuannya memproses data dalam memori. Sementara Hadoop itu lebih berfokus kepada pemrosesan batch dengan data yang disimpan di disk. Pemilihan teknologi yang tepat sangat penting bagi proyek Big Data karena faktor-faktor seperti jenis data, volume data, kecepatan pemrosesan dibutuhkan. Kemudian juga ada keahlian tim dan anggaran yang perlu dipertimbangkan. Seringkali solusi Big Data yang efektif melibatkan kombinasi dari berbagai teknologi yang saling melengkapi. Dengan memahami teknologi Big Data ini, penting tidak hanya bagi profesional IT, tapi juga bagi pengambil keputusan bisnis. Karena dengan pemahaman yang baik,
tentang kapabilitas dan keterbatasan teknologi yang tersedia, organisasi bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang investasi dan implementasi big data. Setelah memahami teknologi yang digunakan dalam big data, selanjutnya kita akan melihat manfaat konkret yang bisa diimplementasi dari big data di berbagai sektor. Nah, setelah memahami teknologi yang digunakan dalam big data, sekarang kita akan membahas manfaat konkret yang bisa diperoleh dari implementasi big data di berbagai sektor. Sektor pertama yang mendapatkan manfaat besar dari big data adalah e-commerce dan bisnis. Di mana di era persaingan bisnis yang semakin ketat, big data memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Contohnya adalah rekomendasi produk personal. Waktu kita ngebuka Tokopedia atau Shopee, gitu kan, itu big data tuh digunakan untuk memberikan produk berdasarkan riwayat belanja pengguna, gitu. Jadi kalau misalnya kita searching mengenai keyboard nih, keyboard RGB misalnya, nanti di halaman pertama tuh, laman yang kita buka tuh pasti nanti ada juga tuh rekomendasi produknya, keyboard dari berbagai jenis yang lainnya gitu. Kemudian ada prediksi tren pasar, yaitu dengan menganalisis data pencarian, pembelian, dan interaksi pengguna, si bisnis ini bisa memprediksi tren produk yang akan populer di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat. Jadi dengan big data ini, si bisnis itu memungkinkan untuk mengakses data real time dan menganalisisnya dengan cepat. Jadi dengan yang mungkin bingung gitu, kayak ini pasarnya tuh gimana, tapi karena ada kumpulan-kumpulan data yang disimpan ke dalam big data ini, keputusan tuh dapat terbuat dengan cepat gitu dengan melihat data-datanya. Nah, sektor yang kedua adalah itu kesehatan. Jadi, big data juga bisa membawa revolusi dalam cara kita mendiagnosi, mengobati, dan mencegah penyakit. Contohnya itu adalah diagnosis yang akurat atau lebih akurat. Jadi dengan data mengenai jutaan kasus medis, si sistem big data ini bisa membantu dokter membuat diagnosis yang lebih akurat. Contohnya bisa menggunakan sistem AI kayak Aldokter, yang mana kalau pasiennya tuh nanya bisa terjawab gitu dengan tepat dan cepat. Kemudian ada prediksi resiko penyakit juga. Dengan big data ini, para dokter juga bisa memanfaatkan data-data untuk menganalisis faktor risiko seperti riwayat medis, genetik, gaya hidup, dan lingkungan. Ini membantu untuk mengidentifikasi individu yang berisiko tinggi terkena penyakit tertentu, sehingga bisa membuat pencegahan lebih awal. Terus ada juga pengobatan yang dipersonalisasi. Jadi si pasien tuh mungkin memiliki kondisi unik yang dimana treatment kepada pasien juga harus dilakukan secara khusus gitu. Dengan big data ini memungkinkan pendekatan pengobatan yang lebih personal berdasarkan karakter spesifik pasien. Jadi meningkatkan efektivitas dalam pengobatan dan mengurangi efek samping. Sektor yang selanjutnya yaitu transportasi online. Seperti yang kita tahu ya, aplikasi transportasi online ini kayak Grab, Gojek, atau Uber ini sebetulnya sangat bergantung kepada big data untuk operasional mereka. Karena dengan big data mereka itu bisa satu, penghitungan harga dinamis, yaitu dengan memanfaatkan big data, si aplikasi ini memungkinkan perhitungan harga yang menyesuaikan dengan permintaan dan penawaran secara real time. Gitu. Saat permintaan tinggi, contohnya mungkin pada saat permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga naik untuk menarik lebih banyak driver ke area tersebut.
gitu. Kemudian yang keduanya itu penentuan rute tercepat. Dengan menganalisis data lalu lintas secara real time dan historis, si aplikasi ini bisa merekomendasikan kepada driver untuk memilih rute tercepat agar sampai ke tujuan, menghemat waktu dan bahan bakar. Yang ketiga, optimalisasi penempatan driver. Jadi dengan bantuan big data juga, mereka tuh bisa memprediksi di mana permintaan akan tinggi, sehingga driver-driver bisa ditempatkan di area tersebut sebelum permintaan yang membludak gitu, muncul tiba-tiba gitu. Sehingga ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu pengguna. Kemudian yang sektor selanjutnya yaitu Smart City. Contoh pengaplikasiannya yaitu adalah pemantauan lalu lintas, yaitu dengan menggunakan sensor dan kamera di seluruh kota untuk mengumpulkan data. Lalu dianalisis untuk mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas, mendeteksi kemacetan, dan merencanakan infrastruktur transportasi. Sektor yang terakhir adalah pendidikan. Dengan big data, institusi pendidikan ataupun pemerintah dapat mengoptimalisasi kurikulum atau personalisasi pembelajaran, yang mana pendekatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar masing-masing siswa. Jadi, dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan keterlibatan siswa. Tantangan-tantangan dalam big data itu wajib untuk kita persiapkan. Karena dengan memahami tantangan tersebut, kita dapat mempersiapkan strategi yang tepat dalam melaksanakan proyek big data. Tantangan yang pertama yaitu privasi dan keamanan data. Yang mana dengan volume data yang besar, itu terdapat berbagai macam masalah, yaitu seperti risiko kebocoran data pribadi, kemudian kepatuhan terhadap regulasi. Regulasi di sini yaitu GDPR, General Data Protection Regulation, atau kalau dalam bahasa Indonesianya mah PDP, Perlindungan Data Pribadi, yang mana di sana tuh terdapat standar tentang bagaimana data pribadi boleh dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Serta serangan cyber. Nah, semakin besar suatu data, maka data-data tersebut menjadi target yang menarik karena nilai informasi yang terkandung di dalamnya juga semakin besar. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, organisasi perlu menerapkan praktik keamanan data yang ketat seperti enkripsi, kontrol akses, audit reguler, dan pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan privasi by design, di mana pertimbangan privasi diintegrasikan sejak awal pengembangan. Tantangan yang kedua yaitu biaya infrastruktur yang tinggi. Karena pengelolaan big data memerlukan investasi yang besar dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Contoh-contohnya adalah yang pertama, investasi awal yang besar. Karena dalam membangun sistem big data dari nol membutuhkan dana yang signifikan untuk pengadaan hardware, software, serta jaringan yang membentuk server. Kemudian yang kedua yaitu biaya operasional berkelanjutan. Karena setelah adanya server, kita pun memerlukan biaya rutin seperti listrik, pendinginan, dan pemeliharaan, serta pembaruan sistem agar server dapat bekerja secara optimal. Yang ketiga yaitu skalabilitas, yang dimana pada saat volume data bertambah, maka kapasitas infrastruktur juga perlu ditingkatkan, yang dimana perlu adanya tambahan biaya. Untuk mengatasi tantangan ini, banyak organisasi beralih ke solusi cloud dengan model pembayaran pay as you go, yang dimana mereka hanya membayar sumber daya yang benar-benar digunakan.
Pendekatan ini mengurangi investasi awal dan memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan. Selain itu, optimalisasi penggunaan sumber daya yang sudah ada setelah pemilihan teknologi yang tepat juga dapat membantu menekan biaya. Tantangan yang ketiga yaitu kebutuhan tenaga ahli, karena big data tidak hanya memerlukan teknologi yang canggih, tetapi juga sumber daya manusia dengan keahlian khusus yang sesuai. Tantangan utama yang dihadapi banyak organisasi adalah keterbatasan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang ini. Salah satu kendala terbesar adalah kekurangan talenta, yang dimana terdapat kesenjangan cukup besar antara permintaan dan ketersediaan profesional dengan keahlian di bidang big data, seperti ilmuwan data, insinyur data, dan analisis data. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa permintaan terhadap profesi tersebut jauh melebihi jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar. Selain itu, kombinasi keahlian yang dibutuhkan juga cukup kompleks. Karena seorang profesional big data yang kompeten tidak hanya harus menguasai keterampilan teknis seperti pemrograman, statistik, dan machine learning, tapi harus memiliki pemahaman bisnis yang baik agar hasil analisis data dapat memberikan nilai strategis bagi organisasi. Kombinasi kemampuan ini dibilang relatif sulit ditemukan sehingga menambah tantangan dalam perekrutan tenaga ahli di bidang ini. Tantangan berikutnya adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dengan teknologi big data yang terus-menerus mengalami pembaruan dan inovasi, para profesional harus senantiasa meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka agar tidak tertinggal. Untuk mengatasi permasalahan ini, organisasi dapat berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan yang telah ada, menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan melalui program magang ataupun perekrutan, serta memanfaatkan layanan konsultan eksternal bila diperlukan. Selain itu, penggunaan alat dan platform yang lebih mudah juga dapat membantu mengurangi kebutuhan terhadap keahlian teknis yang sangat mendalam. Tantangan keempat yaitu data tidak terstruktur. Tidak semua data yang dikumpulkan bersih dan siap untuk dianalisis. Dalam pengelolaan big data, tantangan besar muncul dari banyaknya data yang tidak terstruktur, tidak lengkap, atau mengandung gangguan atau noise. Salah satu kendalanya adalah keragaman format data. Big data seringkali mencakup berbagai jenis data seperti teks, gambar, video, dan audio, yang mana masing-masing memerlukan metode pemrosesan yang berbeda. Perbedaan format ini membuat proses analisis menjadi lebih kompleks dan memerlukan teknologi yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tipe data. Selain itu, data yang tidak lengkap atau tidak akurat juga menjadi masalah yang umum. Karena data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seringkali mengandung kesalahan, duplikasi, atau kekurangan informasi tertentu yang dapat memengaruhi hasil analisis dan menurunkan kualitas pengambilan keputusan. Tantangan berikutnya adalah adanya gangguan atau noise dalam data. Hal ini terutama ditemukan pada data yang bersumber dari sensor atau media sosial, di mana terdapat banyak informasi tidak relevan yang perlu disaring terlebih dahulu sebelum dianalisis. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan proses pembersihan dan pemrosesan data yang menyeluruh. Teknik seperti data cleansing, data integration, dan data transformation sangat penting untuk memastikan kualitas data tetap terjaga. Selain itu, penerapan algoritma machine learning yang tangguh terhadap noise juga dapat membantu menghasilkan analisis yang lebih akurat dan andal. Lanjut ke grafiknya. Dari grafik tersebut ditampilkan persentase organisasi yang melaporkan berbagai tantangan utama dalam implementasi big data. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa keamanan data menjadi tantangan yang paling banyak dihadapi oleh organisasi, disusul oleh kualitas data, keterampilan teknis, biaya infrastruktur, serta integrasi data. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan big data tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencakup faktor manusia, proses operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi. Artinya, keberhasilan implementasi big data tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengelola SDM dan tata kelola data dengan baik. Meskipun tantangan-tantangan tersebut cukup besar,
Hal itu tidak seharusnya menjadi penghalang bagi organisasi untuk mengadopsi big data. Dengan perencanaan yang matang, strategi yang tepat, investasi yang bijaksana, serta pendekatan yang bertahap, organisasi dapat mengatasi berbagai kendala tersebut dan memanfaatkan potensi penuh yang ditawarkan oleh big data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.